Ini merupakan, seri yang diawali sama hidup sehat dan panjang umur yang sekitar bulan yang lalu ya, bulan tanggal 10 Juni, sekarang udah 1 bulan kemudian. Ini tuh jadi kombinasi hidrogen terutama, sebagai sumber, utama penetralisasi radikal bebas yang menyebabkan banyak sekali penyakit, dengan pola diet, pola makan, puasa, olahraga, suplemen, dan stress management yang baik gitu ya. Tujuan utamanya tuh sebenarnya supaya kita bisa hidup sehat sampai usia lanjut, karena seperti yang digambar ini tuh agak susah dari statistik untuk hidup sehat sampai usia lanjut, karena 93% orang di dunia termasuk di Indonesia itu meninggal karena berbagai penyakit berat, hanya 7% yang karena kecelakaan. Jadi agak susah kalau misalnya sekarang mengharapkan dengan pola hidup sehat yang ada saat ini tuh kita bisa mencegah berbagai penyakit sampai usia lanjut. Nah, dari berbagai faktor risiko penyakit berat yang diabetes, hipertensi, kolesterol, kegemukan, jarang olahraga, dan rokok serta radikal bebas yang lain, diabetes itu merupakan salah satu faktor yang sekarang tuh makin lama makin banyak gitu ya. Orang tuh yang terutama dua ini nih, kolesterol, diabetes sama kegemukan, ini saling berhubungan erat satu sama lain. Ya, di Indonesia tuh diabetes merupakan penyebab utama kematian nomor 3. Jadi 3 besar penyebab kematian di Indonesia. Nomor satunya stroke, nomor 2-nya penyakit jantung koroner, yang nomor 3-nya diabetes. Tapi kalau kita lihat stroke yang faktor risiko penyakit nomor satunya itu salah satu risikonya itu diabetes. Kemudian juga penyakit jantung, salah satu faktor risiko utamanya itu adalah diabetes. Jadi si diabetes itu walaupun nomor 3, tapi jadi kontribusi yang signifikan untuk 2 faktor penyebab kematian. Nah, yang harus diingat, yang makanya hidrogen itu sangat penting, karena untuk pencegahan diabetes ya, karena kalau kita minum obat diabetes itu obat itu cuma buat nurunin gula aja. Sementara dia tuh nggak nurunin hipertensi, nggak nurunin kolesterol, nggak mencegah kegemukan atau menurunkan berat badan gitu ya, atau menetralisir radikal bebas. Obat diabetes itu hanya untuk diabetes, untuk mengatur gula darah aja. Sementara antara kelebihan berat badan, hipertensi, kolesterol dan diabetes itu serta pola makan yang berlebihan itu semua saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau kita cuma ngelola diabetesnya aja, sementara obesitasnya nggak diturunin, kolesterolnya tetap tinggi, hipertensinya tetap tinggi, makannya masih berlebihan, itu tuh semua menyebabkan makin susah untuk mencegah diabetes, atau kalau orang yang punya diabetes untuk mengontrol gula darahnya tetap bagus dan mencegah berbagai komplikasi. Dan yang harus diingat, yang pentingnya hidrogen di sini tuh salah satunya karena nggak ada orang yang dari normal itu, dari gula darahnya normal langsung meloncat ke diabetes. Ada yang namanya fase pradiabetes dulu. Ini tuh beda sama penyakit-penyakit lain. Jarang ada penyakit-penyakit lain yang fase pra penyakitnya itu sangat mudah dideteksi. Jadi sekarang ini mungkin yang punya diabetes cuma sekitar 10% dari seluruh peserta. Ini ya, sekarang pesertanya ada 54 orang, mungkin yang punya diabetes cuma 5 orang, 6 orang gitu ya. Tapi yang pra-diabetes kalau kita periksa pakai pemeriksaan khusus itu bisa mungkin sekitar 30-40% itu udah menderita pra-diabetes, dan kalau dibiarkan dalam 5-10 tahun ke depan tuh tiba-tiba bisa kena sakit diabetes. Jadi ini penting sekali memahami kalau udah diabetes itu bisa balik lagi normal. Jadi udah diabetes ya seumur-umur diabetes. Tapi kalau orang yang di pra-diabetes ini dia masih bisa dibalikin ke normal. Itu makanya penting sekali kita tuh mendeteksi kita masuk pradiabetes atau enggak, kemudian kita berusaha supaya balik lagi ke normal. Karena kalau udah masuk diabetes sudah pintunya udah ketutup gitu ya. Nah, faktor risikonya juga perlu difahami betul-betul supaya kita tahu kita tuh faktor risiko diabetesnya ada atau enggak. Kalau ada, gimana cara rubahnya dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya faktor risiko tuh ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Makin tambah umur, makin risiko diabetes makin tinggi. Kalau keluarga ada yang punya diabetes, bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, adik, kakak gitu ya, kita tuh risiko diabetesnya jadi lebih tinggi. Kita memang nggak bisa dirubahkan, punya anak dengan diabetes atau lagi hamil punya diabetes, itu ada faktor-faktor yang masih bisa dirubah. Jadi ini kegemukan ya, kolesterol tinggi, jarang olahraga, hipertensi, ya, penyakit jantung, dia tidak seimbang, tinggi gula, garam, lemak rendah serat, jadi kurang serat gitu. Itu semua bisa dirubah. Jadi kalau ada orang yang punya faktor risiko lebih dari satu, risiko dia kena diabetes itu sangat besar. Apalagi kalau yang terutama tuh faktor yang paling harus diwaspadai itu
kegemukan, karena kegemukan itu sering dianggap bukan penyakit, dianggapnya sebagai gaya hidup atau misalnya ya risiko orang yang istilahnya hidup makmur tuh ya pasti nantinya gemuk gitu. Padahal sebenarnya itu salah satu faktor risiko utama untuk berkembangnya diabetes. Jadi kalau kita keluarga ada yang diabetes, berat badan kelebihan, jarang olahraga, punya darah tinggi, punya sakit kolesterol, kemudian berat badan keluar usianya udah di atas 40 tahun, itu risikonya ngumpul sehingga bisa tiba-tiba tahun depan tiba-tiba pas diperiksa sebelumnya gulanya bagus tiba-tiba bisa tinggi. Nah, yang ditakutkan dari diabetes itu sebenarnya komplikasinya yang sangat berbahaya gitu. Dan orang yang harus difahami komplikasinya itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Jadi dia perlu waktu belasan bahkan kadang puluhan tahun dari mulai orang punya gulanya nggak kekontrol terus kena berbagai komplikasi. Yang paling sering terasa walaupun nggak bahaya tuh kalau gula darah sering tinggi tuh baal, kesemutan gitu ya tangannya tuh karena kesaraf. Tapi nanti kalau udah terlalu lama bisa gagal ginjal, cuci darah. Diabetes itu merupakan penyebab utama gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah di dunia dan seluruh Indonesia ya. Jadi nomor satu tuh yang cuci darah tuh karena darah tinggi, yang nomor dua cuci darah tuh karena diabetes ya. Jadi sekitar 40% karena darah tinggi, 30% karena diabetes, sisanya penyebab yang lain. Jadi 70% tuh gara-gara darah tinggi dan diabetes. Nah, yang penting dari diabetes itu salah satunya adalah radikal bebas ya. Radikal bebas itu berperan dikatakan untuk menetralisir radikal bebas itu dibutuhkan antioksidan. Radikal bebas ini dikatakan berperan pada hampir semua jenis penyakit. Ini Dr. Lester Packer, peneliti antioksidan ya. Kemudian yang berbahaya dari radikal bebas itu karena kita terpapar sama radikal bebas itu seumur hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari Senin sampai Jumat, Januari sampai Desember, Senin sampai Minggu, Januari sampai Desember. Kemudian juga dari kita kecil sampai punya anak kecil lagi tuh terpapar dari keluar rumah sampai masuk rumah lagi. Nanti si radikal bebas itu akan menyebabkan si sel-sel di seluruh tubuh kita tuh pelan-pelan jadi rusak, mirip kayak diabetes yang pelan-pelan merusak seluruh organ. Radikal bebas juga pelan-pelan merusak organ-organ tubuh. Misalnya kita makan beras pakai pestisida, makan buah sayuran ada pestisidanya, terpapar asap rokok, polusi udara, gelombang elektromagnetik dari handphone, dari wifi dan sebagainya gitu. Kalau terus-terusan nanti selnya tuh akhirnya jadi rusak. Nah, selnya di seluruh tubuh dan bisa menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi si radikal bebas ini sangat penting gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di penelitian tentang radikal bebas dan diabetes dikatakan pertama radikal bebas itu penting dalam pencegahan diabetes. Artinya berkembangnya diabetes itu dari yang orang nggak punya diabetes sampai punya diabetes itu peran radikal bebasnya sangat penting. Dan juga kalau radikal bebasnya itu penting juga ketika kita udah kena diabetes, terus kena radikal bebas itu mempercepat komplikasi. Jadi kalau kita udah punya gula, terus kita terpapar radikal bebas terus-terusan, punya diabetes itu nanti risiko kena komplikasinya juga makin tinggi. Jadi hampir semua penyakit termasuk diabetes itu peran radikal bebasnya sangat penting. Nah, kalau senjatanya dokter kan waktu itu dibahas tiap kali pertemuan tuh nomor satu makan, mengatur makan dan minum, nomor duanya olahraga, nomor tiga ya obat-obatan. Itu tiga senjatanya para dokter. Tapi banyak yang lebih fokus pada pengaturan makanan atau diet itu pada makanannya. Malah sebenarnya banyak yang berpendapat bahwa air itu lebih penting karena orang tuh nggak bisa hidup tanpa air selama 3 hari, sementara bisa hidup 3 minggu tanpa makanan. Dan juga 70% badan kita air, 90% sel-sel kita air. Dan walaupun semua air itu asupan terpenting menurut banyak ilmuwan, tidak semua air sama. Kita mengenal ada air hidrogen, air alkali, ada air oksi, ada air RO dan macam-macam kan, air heksagonal dan macam-macam lah. Dan itu semuanya tuh nggak ada dasar penelitiannya yang kuat. Apalagi air RO dikatakan tuh bisa berbahaya menurut WHO. Cuman satu air yang jelas-jelas manfaatnya tuh air hidrogen yang penelitiannya sangat banyak. Itu air yang diproses dengan proses elektrolisis meningkatkan kadar hidrogen atau gas hidrogen di dalam airnya, disebutnya air hidrogen. Air hidrogen ini dikenal sama Dinkes Jepang tahun 66, di ACC penggunaannya dengan metode elektrolisis tahun 66 sampai sekarang, jadi udah 50 tahun lebih ya. Kemudian di Departemen Kesehatan Korea tahun 78. Jadi selama puluhan tahun di Jepang dan di Korea tuh yang ACC-nya tuh bukan para dokternya tapi langsung Depkesnya. Kemudian sampai sekarang 50 tahun lebih ternyata aman ya.
dan terbukti tanpa banyak efek samping ya, dan juga malah efektif pada banyak sekali penyakit karena lebih dari 170 penyakit lebih. Nah, yang paling penting tadi kan salah satu yang berperan pada apa namanya, diabetes itu kan radikal bebas. Jadi sebenarnya hidrogen itu salah satu manfaat untuk diabetes itu pada antioksidannya. Jadi dia tuh punya sifat sebagai antioksidan selain sifat-sifat yang lain. Nah, bedanya dengan antioksidan yang lain, si hidrogen ini merupakan antioksidan yang ditemukan di air-air ajaib yang ada di muka bumi, dari di Jerman, di Prancis, di Meksiko, di India, di Himalaya gitu ya. Itu semua mengandung antioksidan yang ternyata antioksidannya jenisnya adalah hidrogen. Ini banyak penelitian-penelitian para ahli di Jepang, di Korea juga meneliti ternyata air-air ajaib di muka bumi itu antioksidannya jenisnya hidrogen gitu ya. Dan hidrogen itu ternyata punya banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan lain yang biasa kita minum, misalnya vitamin C, vitamin E, koenzim Q10, glutathione, macam-macam lah antioksidan kan banyak. Dan penelitiannya tuh menunjukkan bahwa ada antioksidan hidrogen ini memiliki banyak sekali kelebihan 1 sampai 7 tuh ya, dan sehingga bisa dikatakan antioksidan yang terbaik. Makanya nggak jadi kita bisa pakai antioksidan untuk menetralisir radikal bebas, tapi nggak banyak penelitian tentang manfaat antioksidan kayak vitamin C, vitamin E, antioksidan yang lain itu pada diabetes. Tapi kalau kita merekomendasikan hidrogen ke saudara kita yang punya diabetes atau punya bakat diabetes, ke temen, ke itu, kita tuh nggak merasa istilahnya bersalah atau merasa bersalah. Karena apa? Karena dasar penelitian itu sangat kuat. Di kedokteran tuh yang penting mau rekomendasi apapun ke pasien, ke teman, ke saudara, itu tuh harus ada dasar penelitian. Pertama tentang keamanannya, yang kedua tentang manfaatnya. Jadi apakah sih kalau kita minum air hidrogen itu aman kalau terus-terusan, yang kedua apakah kalau minum air hidrogen itu bermanfaat dibandingkan minum air biasa. Ini penelitian-penelitian itu sangat banyak. Misalnya air kayak hidrogen memberikan perlindungan terhadap kerusakan pankreas. Jadi si pankreas itu organ yang menghasilkan insulin yang paling penting, organ dalam pengaturan gula darah. Kemudian juga ini penelitiannya kemudian punya efek anti diabetes pada binatang percobaan. Jadi kalau ada tikus yang dijadikan diabetes, dikasih air hidrogen ya dari air terionisasi yang dengan metode elektrolisis, itu tuh bisa melindungi diabetes tuh dari tikusnya tuh dari menjadi diabetes. Kemudian juga ada punya efek anti diabetes dari pemberian air hidrogen. Jadi si air hidrogen, jadi penelitiannya itu banyak gitu ya. Kemudian juga ini ada efek perlindungan dari diabetes terhadap organ pankreas ya. Kemudian ini penelitian pada binatang percobaan, tapi juga banyak penelitian-penelitian yang melibatkan misalnya air zam-zam ternyata terbukti punya antioksidan dan bisa menurunkan kadar HbA1c yang rata-rata gula darah 3 bulan ke belakang pada penderita diabetes dan gula darahnya. Sementara antioksidan juga dimiliki oleh si hidrogen tadi. Nah, di penelitian Trends in Food Science and Technology itu ada penelitian pada manusia. Jadi di Jepang misalnya pada 400 pasien diabetes minum 2 liter air hidrogen selama 6 hari aja tuh sekitar 50% pasien tuh turun kadar gula darahnya. Tapi selain itu tuh selain turun gulanya, kolesterolnya juga ikut turun, kolesterol HDL-nya juga jadi lebih bagus, meningkat, kolesterol baiknya, kolesterol jahatnya turun, fungsi ginjalnya juga membaik. Kemudian yang tadinya cuma 50%, kalau diminum terus makin lama makin banyak gitu yang mendapatkan manfaat tadi. Kemudian ada penelitian kedua di Universitas Hiroshima, Jepang, kalau orang yang minum air hidrogen dari air ajaib ya, Hita Tenryosu yang mengandung hidrogen, kalau tiap hari diminum itu selama beberapa waktu, ternyata bisa menurunkan kadar gula darah. Nggak cuma gula darahnya, kolesterolnya juga turun, trigliseridnya, fungsi livernya membaik, asam uratnya turun, indeks pengapuran pembuluh darahnya juga jadi membaik ya. Kemudian juga menurunkan kadar hormon leptin. Hormon leptin itu yang kalau misalnya meningkat itu berhubungan dengan nafsu makan dan berat badan. Jadi kalau bisa mempengaruhi meningkatkan kadar hormon leptin tuh bisa mencegah orang tuh jadi makan terus-terusan gitu kalau dengan air hidrogen ini. Ada penelitian ketiga di rumah sakit di Cina ya, pada 65 pasien diabetes, ternyata kalau udah minum 2 liter air hidrogen selama 2 bulan, terjadi perbaikan gula darah pada hampir 90% pasien. Ya, selain itu kolesterolnya juga ikut turun. Jadi manfaatnya itu sangat bermanfaat, nggak cuma buat gulanya, tapi
pada parameter dari mulai kolesterol, terus berat badan, tensi dan sebagainya, asam urat gitu ya. Penelitian keempat misalnya di Shanghai Journal of Protective Medicine bahwa kalau orang yang minum air kayak hidrogen selama 3 sampai 6 bulan kadar gula darahnya bisa turun, selain itu kolesterol sama tekanan darahnya bisa turun ya. Untuk suplementasi air hidrogen bisa memperbaiki metabolisme lemak dan gula darah pada pasien diabetes tipe 2 dan toleransi glukosa terganggu atau pradiabetes. Jadi orang yang baru bakat diabetes saja kalau dia minum air hidrogen setiap hari itu tuh bisa memperbaiki kadar gula darahnya ya. Selain itu kolesterolnya bisa turun, LDL kolesterol jahatnya turun, kolesterol baiknya juga naik, penelitian yang lain ya. Kemudian juga antioksidan di dalam darahnya meningkat. Jadi orang yang minum air hidrogen itu punya efek sebagai antioksidan tapi dia juga bisa meningkatkan kadar antioksidan di dalam darah ya. Jadi kesimpulannya bahwa pemberian air hidrogen itu bisa memberikan efek yang bermanfaat pada pencegahan diabetes maupun untuk pengelolaan diabetes. Jadi gampang banget ini tuh cara-cara pencegahan dan pengobatan diabetes yang paling mudah. Dan selain untuk mencegah terjadinya diabetes, membantu mengelola diabetes, ternyata air hidrogen juga bisa diminum sama orang-orang yang diabetes untuk mencegah komplikasi. Misalnya air hidrogen ini bisa diminum tuh ternyata bisa memperbaiki efek samping ginjal pada binatang percobaan dengan diabetes. Kemudian juga memperbaiki, mencegah disfungsi gangguan neurovaskuler. Jadi saraf sama pembuluh darah akibat kerusakan antioksidan pada tikus dengan diabetes. Kemudian juga bisa melindungi efek dari komplikasi diabetes ke mata atau diabetik retinopati pada binatang percobaan ya. Kemudian juga bisa untuk gangguan disfungsi ereksi pada pasien-pasien diabetes ya. Disfungsi ereksi. Kemudian juga yang tadi juga sekali lagi si diabetes itu kalau kita minum air hidrogen gak cuma gula darahnya aja yang membaik tapi juga kolesterolnya, hipertensinya, obesitasnya juga menurun. Jadi sementara kita kan tadi udah tahu bahwa kalau mau ngelola sakit diabetes itu tuh faktor-faktor yang lain harus dikelola. Kalau kita cuma minum obat buat diabetes, sementara berat badan nggak diturunin, kolesterol tetap tinggi, hipertensi tetap tinggi, tekanan darahnya, sedang makannya terus berlebihan, itu tuh akan menyebabkan makin susah kita tuh mencegah diabetes. Jadi tiba-tiba tahun depan sekarang gulanya bagus, nggak punya pradiabetes, tiba-tiba tahun depan udah masuk ke pradiabetes, 2 tahun kemudian tiba-tiba kena sakit gula, dan begitu udah kena sakit gula udah nggak bisa sembuh lagi. Jadi intinya kalau orang diabetes yang minum air hidrogen itu selain diabetesnya menjadi membaik, gula darahnya membaik, atau yang pradiabetes bisa dicegah jadi diabetes, si air hidrogen itu juga menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, menurunkan kelebihan berat badan, obesitas, sehingga secara tidak langsung tuh punya kontribusi yang positif terhadap gula darahnya. Nah, jumlah yang diminumnya tetap harus disesuaikan dengan berat badan. Jadi jangan sampai berat badannya 80 kilo, minumnya cuma 2 liter per hari atau 8 gelas. Yang 8 gelas itu untuk yang berat badannya 50 kilo. Ya. Paling bagus itu diminum 1 gelas setiap 2 jam dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur sesuai kebutuhan cairan. Jadi kalau kita bangun tidur sampai tidur lagi berat badannya 80, mungkin sekali minum harus 300-350 cc ya, biar target minum airnya tuh tercapai ya. Dan karena radikal bebas itu terpapar, kita, anak kita, keluarga kita, suami istri kita terpapar radikal bebas setiap hari, berarti minum antioksidan juga kalau bisa sepanjang hari. Dan cuma si air hidrogen yang bisa radikal bebas, antioksidan yang bisa dikonsumsi sepanjang hari. Kita kan nggak mungkin minum vitamin C dari bangun tidur sampai tidur lagi karena terpapar radikal bebas. Tetap kita cuma paling minum radikal bebas, antioksidannya sekali pagi-pagi atau siang atau sore. Cuman si hidrogen ini yang bisa kita konsumsi sepanjang hari, tiap jam juga bisa, tiap sebelum sudah makan gitu ya. Semua anak-anak, orang tua semua bisa mengkonsumsi antioksidan sepanjang hari yang bisa menetralisir radikal bebas sepanjang hari otomatis. Jadi pesan utamanya itu bukan biasakan minum air hidrogen atau tambah airnya minumnya dengan air hidrogen, tapi ganti air yang memang tiap hari kita harus konsumsi dengan air hidrogen. Ini yang pesan utamanya berhubungan dengan hidrogen. Nah,